Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita di pagi Jumat yang barakah ini, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kenikmatan rezeki, ilmu dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah nikmat rezeki ilmu, rezeki paham. Baiklah, sebelumnya akan memperkenalkan dulu saya. Nama saya Hibdian Nur Esadi, atau nama lengkapnya Haji Hibdian Nur Esadi, dipanggil dengan panggilan Abah Hibdian atau Pak Hibdian. Baiklah, pagi ini kita akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Rukun iman, kita tahu semua bahwa ada 6. Apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada qada dan qadar, dan yang keenam adalah iman kepada hari akhir. Mungkin kalian sudah belajar, di SD dulu belajar, di SMP belajar. Nah, sekarang kita diajarkan kembali, disuruh lagi kita belajar. Namun tentunya pembelajaran di SMA ini adalah lebih mendalam lagi, lebih luas lagi. Itu adalah yang diharapkan dari negara kita, agama kita. Dalam kurikulum ini ditambahi lagi supaya yakin. Apa sih sebenarnya iman itu? Iman itu adalah mempercayai sesuatu yang tidak terlihat. Suatu keyakinan, meyakini bahwa adanya Allah. Makanya yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi secara istilahnya pengertian iman seperti ini. Mempercayai sesuatu, baik itu kepada Allah, kepada malaikat, kitab, qada dan qadar, akhir-akhir itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan diamalkan dalam segala aktivitas atau perbuatan kita. Inilah yang namanya iman. Kenapa kita ditekankan harus beriman? Karena ini adalah landasan dasar kita untuk beragama. Makanya dalam pengertian agama saja dulu apa yang namanya agama itu? Pengertian agama itu adalah ad-din, agama, ad dan gama. Kalau dalam bahasa Arab ad-din, jalan yang, kalau dalam pengertian Sanskertanya adalah agama. A tidak, gama kacau. Berarti orang yang beragama adalah orang yang tidak kacau. Apa dasarnya, apa yang harus diyakini, apa yang harus dilakukan, maka adalah tuntunannya untuk kita beragama itu sendiri. Yang pertama, kita sebagai umat Muslim adalah iman kepada Allah. Jadi kita beriman, kita beragama ini, yang namanya iman itu adalah diibaratkan dalam sebuah bangunan adalah fondasi. Jadi iman itu adalah fondasi dalam beragama. Yang namanya fondasi tentunya adalah tidak terlihat. Kita tahu bangunan dalam sebuah gedung yang tinggi misalnya, fondasinya ketahuan enggak? Tidak kan? Nah itu, semakin dalam pondasi,
semakin kuat dia menahan beban, dan bangunan pun akan tahan. Jadi semakin dalam, semakin menghujam ke dalam bumi, fondasi, maka bangunan yang tinggi itu pun, bangunan-bangunan gedung misalnya, semakin kuat dan kokoh dia berdiri. Begitu juga kita beragama, semakin kuat iman yang kita tanamkan di dalam hati kita, dalam sanubarika, dalam lubuk hati kita, maka semakin kuat kita untuk menghadapi samudra kehidupan yang begitu dahsyatnya cobaannya. Makanya kadang-kadang dalam kehidupan kita ini sering kita menyaksikan, melihat orang yang mengaku beriman, mengaku Islam, tapi nggak sholat, nggak puasa, hanya alasan sepele saja kadang-kadang meninggalkan sholat, alasannya capek, ngantuk lah, inilah. Kenapa? Iman yang ada di dalam dadanya itu rapuh. Maka kita sebagai seorang muslim, khususnya pelajar ini, kita tanamkanlah iman itu dalam hati kita, kemudian kita praktikan ke dalam keseharian, kemudian kita tularkan kepada saudara-saudara kita, lingkungan kita, supaya tertanam. Mungkin kalau di tempat yang lain misalnya, pohon yang rindang tinggi menjulang itu, ada sesuatu yang menumpang dia, ada yang sesuatu yang menahan dia, yang pondasinya sangat kuat, itu ada akar. Akar itulah yang dia bisa bertahan dari goncangan dan terpaan angin dan badai, dia tetap berdiri kuat. Nah, itulah dalam kehidupan sehari kita perlu menanamkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, kepada qadar dan qadar, dan kepada yang terakhir pada hari akhir. Jadi penting sekali ini kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita kadang-kadang diuji, betul-betul diuji oleh Allah. Apakah kita kuat dalam kehidupan kita ini menghadapi ujian itu? Makanya dalam perintah-perintah ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, segalanya itu selalu diiringi kalimat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Banyak rahasia-rahasia, misalnya saja tentang umur kita yakin ini yang rukun iman yang keenam, misalnya hari akhir dan qadar dan qadar, beriman kepada hari akhir. Itu kenapa dirahasiakan oleh Allah? Nggak dikasih tahu bahwa umur kamu itu berapa, tanggal berapa meninggal. Ini dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Ini uji iman kita itu, percaya atau tidak. Jadi dengan kita tidak tahu, bagi orang yang beriman maka akan memperbanyak amal-amal soleh. Kalau sudah dikasih tahu, dia jelas beriman nanti. Nah, itu tidak kuat, berarti menimbulkan suatu ketidakikhlasan. Jadi orang-orang yang beriman itu ikhlas, bahwa yakin sesuatu akan berakhir. Tapi suatunya kapan? Makanya dia selalu beramal soleh. Nah ini, jadi iman intinya di sini adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa adanya Allah yang wajib disembah, tiada Tuhan melainkan Dia. Meyakini dengan sebenar-benarnya Allah mengutus malaikat-malaikatnya yang wajib diketahui. Meyakini dengan yakin-yakinnya dan sebenar-benarnya bahwa Allah menurunkan kitab Allah yang wajib kita ketahui. Meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah mengutus nabinya
meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa qadar dan qadar Allah berlaku, meyakini dengan seyakinnya bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Nah itu. Jadi ini untuk kalian hanya satu saja dulu kita pembahasan dalam materi bab yang pertama di kelas 10 ini, di semester 1 ini adalah iman kepada Allah dengan judul Aku selalu dekat dengan Allah. Nah, ini materi yang kita akan bahas. Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengimani Allah itu melalui Asmaul Husna. Nah ini, mengimani Allah melalui nama-nama Allah yang baik. Kita tahu bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa jumlahnya adalah 99 nama. Namun di buku ini hanya ada 7. Jadi kalian wajib untuk menghafalnya 10 Asmaul. Kalau ada yang hafal 99 dengan nada yang bagus dibacakan benar, nilai tambahan nanti insya Allah. Nah, jadi untuk kelas yang belum pernah saya masuki, belum ada tugas ataupun yang sudah saya perintah tugaskan, silahkan dikumpul, yaitu memberikan yang pertama adalah kalian melaksanakan aktivitas 1 ini seperti ini. Nah ini aktivitas 1, kalian tulis di lembaran, di buku. Kemudian yang kedua, mengkritisi sekitar kita. Kalian melakukan aktivitas yang kedua, yaitu ini yang keduanya. Silakan kalian kerjakan baru dikirim. Mungkin ini dulu tugas pembelajaran daring pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada hari-hari yang akan datang. Insya Allah. Sebenarnya kita belajar ini minggu Jumat yang lalu, tapi karena Idul Adha maka baru kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Jadi sekian dulu apa yang saya sampaikan. Kerjakan tugas bagi yang sudah, tidak usah lagi mengumpul. Tapi bagi yang belum, ada kelas yang belum saya masuki, itu dikerjakan. Nanti setelah ini akan saya kirim tugasnya, fotonya akan saya antarkan. Demikian dulu pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat bertemu kembali di hari-hari yang akan datang, dan mudah-mudahan corona cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu secara langsung offline. Insya Allah lebih mudah, lebih enak ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.